Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi nih dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Di kisah kali ini, Capsek akan menceritakan cerita mengenai shift malam di kantor bagian pertama. Nah, kisah kali ini berasal dari seseorang yang bekerja hingga larut malam di kantornya. Tentu banyak kejadian-kejadian yang tidak biasa di kantor tersebut. Kisah kali ini bersumber dari akun Twitter @basunanda21. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Awal cerita aku mulai dari yang kurasa nggak begitu serem sampai yang nanti ngeri ya. Jadi mungkin alurnya nanti mundur. Cerita pertama adalah pengalamanku ketika baru lulus kuliah dan kerja di sebuah event organizer di Surabaya. Kantornya itu di sebuah komplek ruko. Di sini ada dua kejadian yang paling kuingat, karena yang lainnya itu rata-rata paling hanya benda jatuh, suara-suara, dan bayangan-bayangan aja. Dan gangguan seperti itu nggak akan aku ceritakan karena jumlahnya memang banyak banget. Jadi kejadian pertama adalah waktu ada persiapan dekor di sebuah kantor dan pengerjaan dekorasi belum selesai dan harus dilembur di kantor. Aku mengerjakan desain di depan layar komputer, sedangkan di meja besar belakangku ada Mas Samsul yang sedang memotong styrofoam. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam dan perut pun mulai lapar. Hingga akhirnya Mas Samsul menawariku untuk membelikan makanan. Tapi harus ada yang di kantor, karena habis ini ada orang yang antar pesanan banner. Singkat cerita, sudah lebih dari 45 menit sejak Mas Samsul berangkat, dan tiba-tiba terdengar suara orang membuka pintu. Aku hanya menoleh, dan ternyata itu Mas Samsul. Lalu aku melanjutkan pekerjaanku di komputer. Sedangkan Mas Samsul langsung duduk dan meletakkan kresek berisi makanan itu di meja tanpa berkata apapun. Suasana pun hening, karena aku lupa gak menyalakan radio lagi, karena kondisinya habis azan isya. Lalu tiba-tiba Mas Samsul menepuk pundaku dan bilang ada barang di lantai 3 yang harus diambil untuk besok. Jadi ruko ini 3 lantai. Lantai 1 dulu dipakai salon, namun sudah tutup. Lalu 2 lantai untuk kantor, dan lantai 3 untuk gudang perlengkapan dan barang-barang event. Nah, jadi aku dan Mas Samsul naik ke lantai 3. Mas Samsul ada di depanku, mengikuti kondisi lantai 3 sangat gelap. Meski pakai lampu masih terlihat redup jika malam, dan juga pengap kondisinya. Mas Samsul pun mulai masuk sampai ke dalam. Aku hanya di depan pintu sambil lihat-lihat, karena baru pertama kali juga aku masuk ke gudang. Dari dalam, Mas Samsul memanggilku untuk membantu mengangkat barang. Namun, saat aku sampai di sumber suara, Mas Samsul berdiri dan tersenyum lebar penuh ngeri. Aku kaget dan sebel juga, karena udah malam ngapain sih masih bercanda kan? Kan jadinya kita gak bisa pulang tuh. Aku langsung tanya, mana barang yang mau dibantu diangkat? Namun dia tetap tersenyum dan kadang tertawa. Sempat mikir juga kalau dia kesurupan, lalu aku mundur agak menjauh. Dan dari arah lantai 2 ada orang yang berteriak memanggil namaku. Seketika itu aku sadar bahwa yang di depanku ini bukan Mas Samsul, karena suara orang yang ada di lantai 2 itu adalah suara Mas Samsul. Aku langsung lari ke arah pintu dan kututup pintu gudangnya. Dan waktu di lantai 2, Mas Samsul sempat agak sebel juga karena lantai 2 gak ada orang, malah naik ke gudang. Hingga ceritalah aku tentang kejadian barusan bahwa ada yang menirunya. Awalnya dia gak percaya karena posisi kunci gudang dia yang bawa. Namun setelah aku yakinkan, akhirnya kita berdua naik, dan benar saja, memang pintu gudang terkunci. Namun, aku minta untuk dibukakan, karena aku yakin masih ada jejak sepatuku di lantainya. Saat dibuka pintu gudang, memang benar ada jejak sepatu di lantai yang berdebu. Akhirnya Mas Samsul memutuskan untuk menelpon orang banner supaya banner diantar besok pagi, dan kita beres-beres kantor. Nggak jadi deh. Makan dan nasinya pun dibawa pulang, dan kita pun menutup kantor. Mas Samsul juga pesan
kita untuk tidak bercerita ke orang-orang kantor lain biar nggak bikin gaduh. Kejadian kedua terjadi ketika kita selesai ada event. Waktu itu semua properti sudah masuk kantor. Beberapa orang juga sudah pulang. Tinggal aku, Aji, dan Mas Samsul yang di kantor sambil nunggu kiriman barang yang masih di venue. Aji mengambil lebihan nasi yang dia bawa dari venue dan memakannya di ruang tengah. Beberapa kali dia bilang mencium bau amis dan busuk. Namun nasinya dia tidak bau seperti itu. Bahkan nasi kami bertiga dicek sama dia, berulang kali bau itu tercium. Bahkan kadang lebih menyengat. Awalnya Mas Samsul mengira mungkin itu hanya bangkai tikus. Tapi sumber baunya berubah-ubah. Biasanya kan kalau ruang ber-AC itu baunya jadi merata ya. Tapi ini enggak. Hingga akhirnya kita berhenti makan, lalu mencari sumber baunya, sekalian dibereskan kalau memang mungkin aja itu berasal dari tikus yang mati. Setelah setengah jam mencari, tiba-tiba bau busuk itu berubah menjadi wangi bunga kenanga yang sangat menyengat. Aku yang sadar nggak beres nih, langsung merinding dan menoleh ke arah Mas Samsul dan Aji. Ternyata kita semua sama, saling lirik. Suasana menjadi hening, yang terdengar cuma mesin AC dan detik jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam lebih. Kita memutuskan untuk kembali duduk di meja besar dan sibuk main HP masing-masing sambil menunggu orang kirim barang dari venue. Sekitar jam 12:30, pintu depan ada yang membuka. Kita semua merasa senang karena akhirnya datang juga barang yang kita tunggu-tunggu. Kita langsung menuju ke pintu depan untuk membantu orang-orang bongkar barang. Dan betapa kagetnya, ternyata kondisi pintu dalam keadaan tertutup. Namun terlihat jelas di depan pintu itu ada sosok perempuan cantik, tinggi, dan putih. Perempuan cantik itu tersenyum ke arah kami bertiga dan kemudian naik ke lantai 3. Belum selesai kita tertegun menyaksikan pemandangan itu, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara memanggil Mas Samsul yang menggelegar dari Pak Tok. Pak Tok ini supir pickup kantor yang memecah keheningan. Sontak kita langsung memaki Pak Tok yang sebenarnya juga nggak tahu apa-apa. Namun ada perasaan lega dan kaget di saat bersamaan. Dan barang yang rencananya dimasukkan ke lantai 3 akhirnya dimasukkan dulu di kantor lantai 2 dan menunggu besok pagi baru diangkat ke atas. Pak Tok yang memaksa menaikkan ke lantai 3 biar tidak kerja 2 kali langsung disangkal Mas Samsul. Kalau mau naikkan barang ke lantai 3, naikkan sendiri aja. Aku mau pulang. Begitu kata Mas Samsul. Hingga beberapa minggu setelahnya, waktu ada event dan Pak To ikut loading barang, Mas Samsul baru cerita ke Pak To dan beliau malah ketawa cekakakan. Katanya memang dari dulu udah ada makhluk itu. Malah beliau sering tidur di kantor itu. Aku bekerja di event organizer hanya sebentar, lalu pindah ke tempat lain, tapi tetap masih di bidang desain. Kejadian shift malam di kantor yang kedua adalah ketika aku bekerja di kantor pemasaran. Kantor ini adalah ruko lawas yang ada di pusat kota Surabaya. Namun karena desain interiornya modern, jadi kesan lawasnya tuh nggak begitu terasa. Di sini aku jarang pulang malam, nggak seperti waktu di IO. Paling dalam sebulan bisa dihitung lah 2 hingga 3 kali aja. Dan di 2 hingga 3 kali aja itu banyak memberikan hal ngeri di sini. Aku coba jelaskan satu persatu ya. Di sini aku pernah ngerjain lemburan sampai jam 8 malam. Dan di situ hanya ada aku dan pemegang kunci kantor yang emang tidur di situ. Bedanya, beliau di lantai 1 dan aku di lantai 2. Waktu itu lagi hujan deras banget, sampai ada kilat dan petir. Meja aku menghadap arah dapur dan area merokok. Jadi kelihatan daun-daun dari pohon samping kantor. Jarak mejaku ke pintu dapur tuh kira-kira 10 meter. Lalu aku iseng fokus lihat ke arah dapur. Dan saat ada kilatan cahaya, ternyata ada sosok perempuan bergaun yang warnanya putih membelakangi pintu. Di situ aku kaget tapi nggak percaya. Sampai akhirnya untuk kedua kalinya ternyata benar, memang ada sosok itu. Seketika aku langsung save semua kerjaanku sambil sesekali lihat ke arah dapur yang mana wanita itu masih ada di sana. Setelah komputerku mati, aku berjalan perlahan ke arah tangga yang ada di tengah ruangan sambil tetap melihat ke arah dapur.
Ya siapa tahu dia ngejar gitu kan. Sesampainya di tangga, aku melihat ke arah wanita itu. Dan yang awalnya pandangan wanita itu lurus ke depan, tiba-tiba menoleh cepat ke arahku. Tubuhku merinding dan langsung lari turun ke lantai 1. Di lantai 1 ada yang bawa kunci, namanya Pak Man. Beliau langsung tanya, ketemu sama yang mana mas? Anjir, di situ ternyata penghuninya bukan cuma wanita itu aja. Aku hanya senyum dan bilang, Noni, Pak Man, merujuk pada wanita bule. Pak Man cuma tertawa dan bilang, iya mas, mungkin masih kenalan, kan masnya baru sebulanan ada di sini. Aku pun menjawab, udah pak, besok aja aku bapak ceritainnya, sekarang tak pulang dulu ya pak, udah malam, timpalku. Keesokan harinya Pak Man cerita beberapa hal aneh yang sering terjadi di kantor. Ada yang lucu, tapi ada yang ngeri juga. Dan setelah diceritain sama Pak Man, aku pun mulai paham. Dan itu dia cerita mengenai shift malam di kantor bagian 1. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @basunanda21 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.